Didi Mahardika, cucu Presiden RI pertama Soekarno, menyebut sang proklamator dibunuh. Lalu bagaimana perawatan kesehatan Bung Karno menjelang kematiannya? Cerita perawatan kesehatan Bung Karno di sisa hidupnya ini diungkap oleh sejarawan BRIN Asfi Warman Adam dalam tulisan berjudul, Beda Perawatan Soeharto dengan Soekarno. Tulisan ini terhimpun dalam buku, Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, suntingan FX Baskara Tulus Wardaya. Diceritakan dalam buku itu bahwa sejak awal 1968 Bung Karno berada dalam karantina politik dan tinggal paviliun Istana Bogor. Bung Karno kemudian dipindahkan ke peristirahatan, Himpuri Bima Sakti, di Batu Tulis, Bogor. Melihat kondisi ini, putri Bung Karno, Rahmawati, menemui Soeharto di Cendana untuk meminta agar ayahnya dipindahkan ke Jakarta. Pada awal 1969, Soekarno pindah ke Wisma Yasu di Jalan Gatot Subroto, sekarang Museum Satria Mandala. Soekarno mendapat perawatan seperti pasien di rumah sakit, dalam arti diukur suhu badan dan tekanan darah beberapa kali dalam sehari, serta jumlah air kencing selama 24 jam, tulis Asfi. Pernah ada pemeriksaan ronsen, tidak diberikan diet khusus seperti yang dilakukan terhadap pasien gangguan ginjal. Selain itu, Bung Karno hanya dilayani oleh seorang dokter umum, Dr. Sularjo. Bung Karno tidak pernah mendapat penanganan khusus dari dokter spesialis, lanjutnya. Ketika kondisi Bung Karno kritis, Prof. Mahar Marjono, guru besar Universitas Indonesia, sempat menceritakan kepada Dr. Kartono Muhammad bahwa obat yang diresepkannya disimpan saja di laci oleh dokter yang berpangkat tinggi. Sementara itu, menurut catatan perawat, obat yang diberikan kepada Soekarno adalah vitamin B12, vitamin B kompleks, Dufadilan, dan Royal Jelly, yang sebenarnya madu. Kalau sakit kepala diberi Novalgin, sesekali. Kalau sulit tidur, Soekarno diberi tablet Valium, lanjutnya. Selain itu, Asfi menjelaskan tekanan darah Bung Karno saat itu relatif tinggi, yakni 170/100. Tetapi ia tidak diberi obat untuk menurunkan tekanan darahnya itu. Juga tidak tercatat obat untuk melancarkan kencing ketika Bung Karno mengalami pembengkakan. Ketika kesehatan Soekarno semakin kritis, pipinya kelihatan bengkak, gejala pasien gagal ginjal, Guru dan Rahmawati sempat memotret ayahnya. Foto itu sempat beredar kepada pers asing. Guru dan Rahmawati kontan diinterogasi di markas CPM Guntur, Jakarta, tutur Asfi. Bung Karno harus menanggung beban sakitnya itu sampai ia mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Sebelumnya, pernyataan Didi Mahardika soal pembunuhan Soekarno ini muncul dalam channel YouTube ventertainment.id saat berbincang dengan host channel tersebut, yaitu YouTuber Nanda Tanya. Host awalnya bertanya soal video musik Trah untuk Indonesia Raya garapan Didi Mahardika. Pertanyaannya seputar lokasi pengambilan video. Ada cerita apa di balik video musik Trah, terus kenapa di tempat ikonik, seperti di Rumah Cilandak ini? Ada apa dengan Rumah Cilandak, Bundaran HI, GBK, dan Museum Satria Mandala? Museum Satria Mandala atau Wisma Yasu, Mas? Tanya host kepada Didi. Didi juga mengatakan Museum Satria Mandala adalah Wisma Yasu, tempat hari-hari terakhir Bung Karno. Namun keberadaan Wisma Yasu, menurut Didi, coba ditutup-tutupi dengan mengubah nama tempat itu menjadi Museum Satria Mandala. Didi menuturkan dirinya sempat berbicara dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Wisma Yasu ini, namun pernyataannya tak dilanjutkan karena dipotong oleh host. Sejarawan BRIN Asfi Warman Adam merespons pernyataan ini. Mengutip sejarawan Prancis, Asfi menguatkan pernyataan Didi. Tahun 1970 Bung Karno meninggal. Jacques Leclerc, sejarawan Prancis, mengatakan bahwa Bung Karno dibunuh 2 kali. Pertama Bung Karno meninggal tahun 1970. Tahun 1970 peringatan hari lahir Pancasila dilarang Kopkamtib, ungkapnya. Asfi juga pernah bertanya kepada Dr. Kartono Muhammad apakah Soekarno dibunuh secara perlahan. Untuk diketahui, Kartono merupakan dokter yang pernah bertemu dengan Dr. Wu Jieping, yang pernah merawat Soekarno pada 1965.
Kartono menjelaskan bahwa Bung Karno tidak dirawat sebagaimana semestinya saat di Wisma Yasu. Asfi juga bicara soal Wisma Yasu. Dia mengatakan tempat yang dulunya Wisma Yasu berubah menjadi Museum Satria Mandala di era Orba.